Pertama kali Sang Buddha berkhotbah di Taman Rusa isi Pantaran, telah diputarnya roda dhamma bagi dunia. Rapikan bajunya. Baik, kalau sudah silakan semuanya bersikap anjali. Kita berdoa bersama-sama. Arahang sama sambuddho bhagawa budang bhagawantang abiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sanggo sangghang namami. Sadu, sadu, sadu. Nah, mulai kita sebentar melakukan meditasi. Silahkan semuanya mengambil sikap meditasi. Kita mulai. Meditasi selesai. Sabe sata bhavantu sukhita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu. Namo Buddhaya. Baiklah para siswa yang beriman, bertemu lagi dengan Pak Wawan di sini. Kita belajar pendidikan agama Buddha, yang mana minggu lalu kita sudah belajar tentang peristiwa 7 minggu pasca penerangan sempurna. Baik, sekarang materi kita adalah pemutaran roda dhamma. Silahkan perhatikan slide yang sudah ditampilkan. Nah, cakupan materi meliputi permohonan Brahma Sahampati, pembabaran dhamma kepada 5 orang pertapa, pembabaran dhamma kepada Yasa dan para temannya, pembabaran dhamma kepada 60 arahat. Nah, inilah materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita, para siswa harus menunjukkan sikap senang dan sikap semangat mempelajari materi pemutaran roda dhamma, menunjukkan sikap baik dalam mempelajari materi pemutaran roda dhamma, memahami, mengidentifikasi, menganalisis materi pemutaran roda dhamma, dan membuat narasi serta menceritakan kembali. Jadi para siswa semuanya harus mampu membuat narasi dan menceritakan kembali kisah atau peristiwa pemutaran roda dhamma. Baiklah, selanjutnya. Nah, penilaian ini meliputi 3 aspek yang akan kita lakukan pada hari ini, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap dari mana Pak kita menilai? Penilaian sikap kita menilai dari sikap kita saat mengikuti pelajaran. Tadi sudah dijelaskan, senang dalam mengikuti pelajaran, semangat, punya niat baik, punya tanggung jawab. Nah, kemudian penilaian pengetahuan bagaimana Pak? Lewat tes tertulis. Nanti Bapak akan membuat tes. Tes itu bisa pilihan ganda, isian singkat maupun uraian. Nanti anak Bapak semuanya, para siswa semuanya mengerjakan tes tersebut. Apabila para siswa semuanya paham, pasti bisa mengerjakan. Selanjutnya adalah penilaian keterampilan. Keterampilan di sini harus bisa menceritakan kembali. Jadi setelah paham semuanya, pasti bisa menceritakan kembali. Pertama kali Sang Buddha berkhotbah di hadapan 5
mengumpulkan informasi, menyebarkannya. mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Silakan diamati, silakan dikeluarkan buku agamanya, buku tulis dan buku cetaknya. Silakan diamati gambar. Gambar 1, silakan diamati dan ditulis poin-poinnya. Dan ditulis apa sih gambar ini? Gambar ini menunjukkan gambar apa ya? Ini menunjukkan gambar apa? Silakan ditulis di bukunya. Gambar apakah ini? Silakan. Menurut pemahaman Anda ini gambar apa? Ini seperti apa ya? Seperti roda. Ada jari-jarinya berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menurut para siswa semuanya, ini gambar apa? Silakan ditulis. Menurut pengetahuan para siswa semuanya. Sudah? Sudah. Lanjut gambar berikutnya. Gambar 2. Gambar 2 ini gambar apa ya? Silakan diamati dan dituliskan di buku tulisnya. Gambar 2 ini menunjukkan gambar apa? Anatomi sudah? Ya, silakan. Selanjutnya gambar 3. Gambar 3 ini gambar apa? Di sini kita melihat ada Sang Buddha, ada 2 orang sedang mempersembahkan makanan. 2 orang itu mempersembahkan makanan kepada Sang Buddha sepertinya. Kira-kira ini gambar apa? Apa yang Anda ketahui tentang gambar ini? Silakan dituliskan di buku tulisnya. Ya. Ya, ini di sini. Ya, gambarnya ini sama dengan gambar yang di buku. Silakan. Cukup ya gambar ini. Kita lanjutkan. Gambar 4. Kalau kita melihat gambar 4 ini ada Sang Buddha dan ada 5 orang. 5 orang itu siapa? Apa yang Anda ketahui tentang gambar ini? Silakan ditulis. Ditulis di buku catatan. Waktunya 1 menit. Cukup? Gambar 5. Nah, ini gambar apa? Di sini ada Sang Buddha, di situ ada banyak orang berpakaian seperti pakaian kerajaan, ya. Kira-kira gambar apa di situ? Gambar ini menunjukkan orang-orang itu pakaiannya adalah pakaian seorang bangsawan, seorang pangeran, seorang raja sepertinya. Cukup? Kita lanjutkan gambar berikutnya. Gambar ke-6. Nah, di sini di tengah-tengah di sini ada Sang Buddha sepertinya. Kemudian banyak biku. Banyak biku di sana, silahkan dituliskan. Nah, sudah. Kalau sudah, kita lanjutkan sesi menanya, pertanyaan. Baik, silakan siap-siap mau ditanya ya. Gambar apakah yang telah Anda amati? Anda tahu gambar apa kira-kira? Menurut pengetahuan Anda sendiri, gambar apa kira-kira? Yang pertama tadi ada gambar cakra. Yang seperti roda itu tadi cakra ya. Ya, selanjutnya peristiwa apa yang terjadi dalam gambar tersebut? Nah, belum tahu, kita lanjutkan. Keteladanan apa yang bisa kita ambil dari gambar-gambar tersebut? Keteladanan itu sikap-sikap baik yang bisa kita ambil, yang bisa kita teladani. Belum tahu? Tidak masalah, kita lanjutkan untuk mencari tahu. Nah, silahkan para siswa semuanya mencari informasi di dalam buku cetaknya
terkait dengan gambar yang sudah disajikan. Tadi ada 6 gambar, ada gambar cakra tadi, silakan dicari di buku cetaknya. Gambar 1, gambar 2, gambar 3 itu dicocokkan di buku cetaknya. Kira-kira menunjukkan gambar apa? Kemudian catatlah poin-poin pentingnya, inti-intinya dicatat. Anda ada materi pun silakan dicatat. Ya. Semangatnya kurang, sikap senang belajarnya kurang. Nah, silakan. Anak-anak Binasari sudah sampai gambar berapa? 4. Gambar 5. Baik. Ananda Okta sudah sampai gambar berapa? 5 juga. Bagus, berarti tinggal 1 gambar lagi. Gambar 5 tadi apa gambarnya? Nah, ini gambar 5. Berarti tinggal gambar 6. Silahkan cocokkan gambar ini dengan buku dan analisislah ini gambar apa. Ya? Cukup? Cukup, selesai. Berarti data dan analisislah sesuai pemahamanmu kisah pemutaran roda dhamma dalam gambar sesuai penjelasan dan buku cetak pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Berarti sudah dilakukan ya, sudah dianalisis, sudah ditulis poin-poinnya, sudah dapat semuanya, sudah selesai, sudah. Melinda sudah. Gambar 6 silakan. Kita tunggu teman kita. Gambar 6. Anda setia sudah ya, gambar 6 sudah selesai ya. Baik. Sudah, Melinda? Belum. Baik, kita tunggu sebentar. Baik, sambil menunggu temannya, boleh kita lanjutkan sedikit. Nah, gambar 1. Yang pasti gambar 1 sudah ya, semuanya sudah. Ada yang bisa menjelaskan gambar 1 ini gambar apa? Yang menyimpulkan pemutaran roda dhamma oleh Sang Buddha. Ya, ini gambar apa? Cakra. Gambar cakra ya. Coba kita lihat. Gambar cakra. Nah, benar. Gambar cakra. Gambar 1 adalah gambar cakra. Tadi sudah dijelaskan yang menyimbolkan pemutaran roda dhamma oleh Sang Buddha. Jadi pemutaran roda dhamma oleh Sang Buddha ini disimbolkan dengan sebuah gambar yaitu cakra. Jadi gambar cakra ini adalah simbol dari pemutaran roda dhamma. Apa itu pemutaran roda dhamma? Yaitu Sang Buddha membabarkan dharma-dharmanya kepada para umat manusia. Inilah yang disebut pemutaran roda dhamma. Paham? Gambar 2. Ada yang tahu gambar 2 ini gambar apa? Ilustrasi Dewa. Gambar ini menunjukkan gambar ilustrasi Dewa Brahma Sampati. Baik, kita lihat. Gambar 2 adalah gambar ilustrasi Dewa Brahma Sampati memohon kepada Sang Buddha untuk mengajarkan dhamma. Jadi kenapa harus Dewa Brahma Sampati memohon kepada Sang Buddha untuk mengajarkan dhamma? Ada yang tahu? Ada yang tahu atau tidak? Nah, pada saat Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha, beliau merasa dharma yang didapatkan itu terlalu tinggi dan dalam, sehingga Sang Buddha berpikir bahwa para manusia tidak bisa memahami, maka akan menjadi sulit memahami dharma yang mengajarkan dhamma. Karena tidak mau mengajarkan dhamma, datanglah Dewa Brahma Sampati memohon kepada Sang Buddha. Memohon kepada Sang Buddha supaya Sang Buddha mengajarkan dhamma. Nah, Brahma Sampati memohon kepada Sang Buddha dengan mengucapkan syair. Bagaimana syairnya? Brahma Caloka Dipati Sahampati Kata
jalian diwarang ayah caka dan seterusnya. Nah, Brahma Sampati mengucapkan saat itu adalah syair permohonan untuk mengajarkan dharma. Makanya pada saat ini setelah Sang Buddha parinibbana, apabila ada seorang biku yang mau ceramah dharma, maka para umat juga semua melafalkan syair Brahma caloka dipati sahampati katan jalian diwarang ayah caka. Itu dan seterusnya, baru para biku itu mau mengajarkan dharma. Nah, inilah alasan bahwa Sang Buddha mau mengajarkan dhamma. Dengan cinta kasihnya dia mengajarkan dhamma juga. Selanjutnya gambar ketiga. Ayo. Ada yang tahu? Ilustrasi Tapusa dan balita mempersembahkan makanan kepada Sang Buddha. Gambar ini menunjukkan ilustrasi, gambar ilustrasi dua orang yaitu Tapusa dan Balika yang mempersembahkan makanan kepada Sang Buddha. Jadi pada saat Sang Buddha pada hari 49 atau minggu ke-7 yang lalu kan kita sudah mempelajari peristiwa 7 minggu pasca pendatangan sempurna ya. Pada minggu ke-7 Sang Buddha bermeditasi di bawah pohon Rajayatana. Datanglah dua orang bernama Tapusa dan Balika. Nah, kemudian Tapusa dan Balika ini mengira Sang Buddha adalah dewa pohon. Kemudian mempersembahkan makanan. Nah, ini dia. Selanjutnya gambar 4. Kelihatan gambarnya? Ya. Nah, gambar apa ini? Ilustrasi Sang Buddha membabarkan dhamma kepada 5 orang pertama. Ilustrasi, gambar ilustrasi tentang Sang Buddha membabarkan dhamma kepada 5 orang pertapa. Nah, jadi Sang Buddha membabarkan dhamma kepada 5 orang pertapa. Kita lihat. Nah, benar. Siapa nama 5 orang pertapa itu? Ada Kondana, Badia, Bapa, Mahanama, dan Asaji. Nah, inilah gambar ilustrasi dari Sang Buddha mengajarkan dhamma kepada 5 orang pertapa. Jadi kalau ditanya, Sang Buddha mengajarkan dhamma pertama kalinya kepada siapa? Jawabnya kepada 5 orang pertapa. Jadi 5 orang pertapa inilah yang menjadi siswa pertama Sang Buddha yang masuk dalam anggota Sangha. Biku pertama yaitu 5 orang pertapa. Paham sampai di sini? Paham. Kalau paham kita lanjutkan. Gambar kelima. Nah, di sini tadi sudah Bapak sampaikan, di situ ada banyak orang yang berpakaian baju kerajaan, ada baju pangeran, baju raja. Kira-kira ini menggambarkan ilustrasi gambar apa? Sang Buddha membabarkan dhamma kepada Pangeran Yasa dan Ya, bagus. Sang Buddha membabarkan dhamma kepada Pangeran Yasa dan 54 temannya. Jadi pada saat itu Pangeran Yasa dia mendengar ada Sang Buddha datang ke kotanya. Kemudian dia mencari tahu di mana keberadaan Sang Buddha. Akhirnya beliau mengunjungi Sang Buddha, kemudian mendengarkan dhamma dari Sang Buddha, kemudian mengajak 54 siswanya untuk mendengarkan dhamma dari Sang Buddha. Akhirnya menjadi siswa Sang Buddha. Selanjutnya adalah gambar 6. Gambar 6 ini ilustrasi gambar apa? Sang Buddha bersama dengan para muridnya yang sejumlah 60 orang yang semuanya sudah mencapai kesucian. Baik, kita lihat. Gambar 6 adalah gambar ilustrasi Sang Buddha bersama dengan para muridnya yang berjumlah 60 orang yang semuanya sudah mencapai arahat. Apa itu arahat? Arahat itu adalah orang yang sudah melenyapkan semua kekotoran batin. Kekotoran batin itu seperti kebencian, keserakahan, iri hati, kebodohan semua dilenyapkan. Intinya dia sudah mencapai kesucian tertinggi. Sudah tidak ada nafsu keinginan lagi.
Itu adalah arahan. Jadi 60 orang siswa Buddha ini semuanya sudah arahan. Dia berkumpul. Kemudian Sang Buddha memberikan dharma kepada mereka, meminta mereka untuk pergi ke berbagai penjuru arah untuk mengajarkan dhamma. Dhamma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Nah, ini adalah materi kita pada pagi hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelas? Materi kita selesai. Tinggal kita menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari. Nah, ini kesimpulannya. Yang pertama, Sang Buddha pada awalnya ragu mengajarkan dhamma karena dhamma yang didapatkan sangatlah sulit dipahami. Akhirnya datanglah seorang dewa, yaitu Dewa Brahma Sampati, untuk memohon kepada Sang Buddha. Selanjutnya, Sang Buddha mau mengajarkan dhamma setelah permohonan dari Dewa Brahma Sampati. Sang Buddha mengajarkan dhamma pertama kalinya kepada 5 orang pertapa. Kemudian 5 orang pertapa itu menjadi siswa utama Sang Buddha dalam anggota Sangha. Murid pertama Sang Buddha, murid yang menjadi umat awam, 2 pedagang tadi siapa? Takusa dan Balika. Buddha mengajarkan dhamma kepada Yasa dan 54 temannya. Kemudian Sang Buddha mengarahkan 60 arahat untuk mengajarkan dhamma. Nah, ini kesimpulannya. Sampai sini jelas? Jelas. Kira-kira minggu depan bisa nggak mengerjakan tes? Bisa ya. Nanti dipelajari lagi di rumah. Ya. Nah, pertemuan berikutnya kita akan ulangan tentang pemutaran roda dhamma. Materi hari ini kita ulangan. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan membahas materi kriteria agama. Baik, sebelum kita tutup, Bapak mau meng-cross check, mau melihat sejauh mana pemahaman yang sudah didapatkan. Bapak tanya 3 orang ya, 3 orang. Baik, Ananda Naila, murid pertama Sang Buddha itu siapa? 5 orang pertapa, benar? Benar. Kemudian ada 2 orang yang mempersembahkan makanan kepada Sang Buddha. Siapa namanya? Takusa dan Balika. Ananda Binasari. Siapa yang memohon kepada Sang Buddha untuk mengajarkan dhamma? Dewa Brahma Sampati. Bagus, luar biasa. Berarti di sini semuanya sudah memahami. Saya rasa Bapak rasa sudah cukup materi pada hari ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, marilah kita tutup materi kita dengan membacakan doa, yaitu melambangkan kalimat nama. Silakan semuanya bersiap. Jadi kita berdoa bersama-sama. Silakan berdiri. Arahang sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Silakan duduk kembali. Baiklah para siswa, pembelajaran kita sudah selesai. Silakan lanjutkan untuk mempersiapkan pelajaran berikutnya.
Nah, setelah ini pelajaran apa? Matematika. Ya. Baik, terima kasih. Namo Buddhaya.